Racikan Berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pejuang yang berbahagia, pada hari ini kami tentu sangat berbahagia bukan saja akan membicarakan satu tema yang menjadi tanggung jawab kepentingan kita bersama, tapi ada tokoh-tokoh yang baru ketemu sekarang lagi karena kita sibuk dengan urusan persoalan-persoalan negeri yang memang banyak sekali kita PR. Ada di samping kanan saya Dr. Sarbini, ya. Beliau adalah pejuang dan sekaligus beliau presidium, ya, pendiri dari Mercy Medical Emergency Review Committee, ya. Pembina beliau soalnya. Dan tidak asing lagi tentu di samping saya adalah senior kita semua, ya, guru kita Bapak Ripto, ya, yang juga sangat tentu update dan menguasai tentang persoalan yang akan kita bicarakan. Kemudian ada pendekar pejuang kita, ya, Bapak Jenderal Sunarko, ya, yang juga sibuk sama ini kita tahu mengurusi juga masalah kemanusiaan juga, ya, di dalam negeri, ya, menghadapi suatu penjahat yang nampaknya tampak seperti belum diapa-apakan, ya, dilindungi bahkan. Dan di samping Pak Sunarko tentu tidak asing lagi Bapak Marwan Batubara. Beliau bukan saja pejuang masalah ekonomi, masalah PIK dan lain sebagainya, tetapi beliau sangat peduli terhadap persoalan-persoalan masalah kebangsaan kita. Di belakangnya tentu kita juga tidak asing lagi Bapak Medi, ya, yang selalu membersamai, memberikan arahan-arahan, ya, di lapangan. Dan kemudian di samping ada tokoh sapa Islam, ya, Bapak Ismet. Kemudian tentu kita berbahagia baru mendengar ini, ya, bersama kita Bapak Dr. Nazar Haris, ya. Beliau adalah pimpinan MOI. Kita tahu MOI itu Majelis Ormas Islam yang tentu di dalamnya ada banyak ormas-ormas, ya, besar-besar seperti Dewan Dakwah, ada Hidayatullah dan lain sebagainya. Nanti mungkin beliau sedikit akan menjelaskan itu. Tetapi terpenting adalah kita siang hari ini tentu mempunyai kewajibannya untuk memberikan masukan-masukan, ya, atau memberikan pandangan-pandangan terhadap ada semacam satu upaya, ya, yang ditentang oleh dunia Islam atau dunia masyarakat sedunia akan adanya evakuasi masyarakat di Gaza, di Palestina. Nah, ini tentu yang Indonesia juga mempunyai pandangan yang negara kita adalah sangat mendahulukan untuk penjajahan, bahkan masuk dalam preambul undang-undang dasar kita, ya, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Maka kita berharap negeri kita atau bahkan presiden kita harus memberikan satu masukan-masukan juga, ya, bahwa betul evakuasi adalah bentuk kemanusiaan, tetapi memerdekakan atau memerdekakan Palestina atau menghilangkan penjajahan yang sudah puluhan tahun oleh Israel tentu harus menjadi pemikiran yang sangat penting. Oleh karena itu, sebelum lebih lanjut, saya mohon Pak Ripto mengawali tentang update sekarang, tapi mungkin Pak Marwan silakan sedikit memberikan pengantar, Pak. Ya. Ya, terima kasih Om Lim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, jadi melihat perkembangan sikap dari pemerintah atas masalah Gaza, terutama setelah ada statement pada tanggal 9 April, ya, jadi belum lama ini, sekitar 10-20 hari yang lalu, maka kita menjadi khawatir karena memang di satu sisi kalau Israel dan Amerika itu bicaranya kan relokasi, lalu Pak Prabowo bicara evakuasi. Sebetulnya kalau bicara kepentingan Yahudi atau Zionis, maka yang mereka targetkan adalah relokasi. Yang kita khawatirkan ini
Pak Prabowo ini sadar secara penuh bahwa apa yang digagas untuk evakuasi itu adalah sesuatu yang objektif. Tapi di sisi lain berangkat dari keyakinan agama, lalu bagaimana sikap Israel selama ini, maka saya kira hal yang ekstrim, dua titik yang ekstrim ini harus kita suarakan agar Indonesia yang dipimpin Prabowo itu benar-benar mewakili kepentingan umat, kepentingan kemanusiaan, dan atas dasar akidah atau keyakinan untuk bersikap. Karena itulah kita merasa perlu untuk menyuarakan ini agar Indonesia yang selama ini sudah biasa berjuang untuk kepentingan kemerdekaan Palestina misalnya, di sisi lain untuk menghilangkan penjajahan oleh Israel, itu tidak salah bersikap, terutama oleh sikap dari Prabowo yang mungkin ya banyak mendapatkan masukan yang tidak seperti seharusnya, atau malah Pak Prabowo-nya sendiri yang punya kepentingan untuk bagaimana mendapat dukungan Amerika dan Zionis misalnya. Ya, ini kita tidak menuduh, tapi kita mengingatkan. Nah, karena itu kita mengajak tokoh-tokoh untuk bicara soal ini dari berbagai latar belakang. Saya kira itu mungkin sebagai pengantarnya. Mudah-mudahan nanti kita bisa menyampaikan apa yang seharusnya menjadi sikap Indonesia atau rakyat Indonesia sesuai dengan tuntunan dari agama. Saya kira itu. Makasih. Iya, saya atau kita tahu bahwa Pak Suryapto adalah orang yang sangat konsisten ya, menjaga hubungan kita dengan Palestina sudah puluhan tahun, dan bahkan ada lembaga dan akan yang selalu beliau bina, dan saya yakin beliau tahu update terakhir dan apa yang sebaiknya dilakukan oleh bangsa Indonesia, yang tentu sudah tidak terpisahkan antara Indonesia dengan Palestina ataupun alasan agama tentunya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merujuk pada apa yang disampaikan oleh Pak Marwan Batubara, masalah sikap Indonesia dan agenda Indonesia, pemerintah Indonesia untuk menerima kurang lebih 1.000 orang bangsa Palestina ke Indonesia, kita perlu persoalkan dulu dan kita perlu pertanyakan dulu legal standingnya apa. Ini penting. Legal standingnya itu apakah mereka itu sebagai pengungsi datang ke sini. Kalau pengungsi sampai berapa jauh sudah ada dibicarakan dengan pertama dengan DPR kita Komisi 1, yang kedua dengan Deplu, dan kedua dengan perwakilan kita di PBB. Yang berkaitan dengan legal standing itu supaya jelas bahwa pengungsi itu tidak semena-mena dan semata-mata bisa langsung dikirim begitu saja. Harus ada dasarnya, yaitu ada permintaan atau ada endorsement dari apa yang disebut UNHCR, seperti yang kita pernah terima pengungsi-pengungsi dari Myanmar. Jadi mesti jelas, nggak ada selonong begitu dia tiba-tiba dikirim orang sebanyak 1.000 orang masuk begitu. Itu. Nah, yang kedua, legal standing itu yang penting juga adalah status hukumnya yang berkaitan dengan mereka itu datang di sini sebagai apa? Sebagai orang Palestina yang statusnya saya istilah sebagai asylum seekers. Jadi orang yang minta asylum dari Indonesia atau bagaimana? Itu mesti jelas dulu. Jadi kalau itu sudah jelas, baru kita bahas lebih jauh. Baru kita bicara soal yang lebih mendasar. Supaya jangan sampai kita termakan oleh isu-isu atau opini-opini yang beredar, yang berseliweran di luar kita ketahui. Dan bahkan isu-isu yang beredar dan pendapat-pendapat yang berseliweran itu bisa memancing dan bisa memukau kita
bisa saja ini titipan dari negara tertentu untuk supaya kita mengikuti apa yang mereka inginkan. Kita nggak boleh begitu. Tetap kita mesti punya pendirian, dan itu legal standing itu dua hal itu. Mesti jelas, kita harus jawab, baru kita bicara soal lebih jauh dari itu. Jadi soal status hukumnya, apa yang disebut tadi asylum seekers, dan yang kedua adalah apa yang disebut para pengungsi, status hukum pengungsi atau refugees. Kalau itu sudah jelas, baru kita bahas lebih jauh. Pantas enggak kita menerima mereka atas dasar itu, berdasarkan keterangan-keterangan dan sudah diuji oleh Deplu, sudah diuji oleh Komisi 1 DPR, dan juga sudah mendengarkan berbagai pendapat di PBB yang membahas soal-soal yang berkaitan dengan pengiriman orang-orang atau penduduk Palestina yang ada di jalur Gaza. Sebab apa? Karena ini menyangkut soal apa yang saya sebut pengasingan, atau yang dengan kata lain pengusiran, alienasi kalau bahasa aksinya, pengusiran bangsa Palestina dari negerinya sendiri. Dan ini sudah melanggar HAM. Karena apa? Dikaitkan dengan genocide, pembantaian yang terus sampai tadi pagi masih terus dilakukan pembantaian. Ini mesti kita angkat juga. Tidak bisa kita berdiri sendiri dengan legal standing tadi, seakan-akan genocide ini dihapuskan atau tidak dipersoalkan. Yang kedua, di samping genocide, kita harus juga tahu bahwa kita tidak mau menerima atau menolak apa yang disebut para pengungsi atau para profit para itu seekers, para pendatang, dengan catatan bahwa mereka itu terombang-ambing. Karena apa? Karena kita tidak ingin agar supaya mereka jadi korban dari kepentingan-kepentingan pergumulan internasional yang mempunyai agenda-agenda lebih banyak politis, bukan pada kemanusiaan. Jadi juga kita jangan silau, seakan-akan ini masalah kemanusiaan, kita mesti menolong mereka. Tidak. Kalau kita mau menolongnya di sananya, kita bisa hapuskan, kita tuntut blokade ekonomi. Kita buka jalur pangan yang selama ini diblokade. Kita buka jalur air minum yang selama ini juga ditutup. Kita buka juga pengobatan, kita buka juga rumah sakit, dan kita buka juga bantuan-bantuan ke sana. Bukan keluar, tapi di sana yang harus kita lakukan. Itulah menurut saya yang perlu kita perhatikan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Repto atas pandangan dan masukannya. Menurut saya sangat bagus sekali supaya umat Islam atau rakyat Indonesia pada umumnya bisa memberikan bantuan yang proporsional, karena kita tidak meragukan hubungan Indonesia dengan Palestina, karena kita tahu semua yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada saat itu pertama adalah Palestina, ya. Dan sebelum saya ke Pak Dr. Sarbini, saya mohon ke Pak Nazar Haris, ya. Ustaz Nazar Haris, beliau karena bersama denyut jantung bersama umat Islam atau orang rakyat Indonesia pada umumnya. Bagaimana kira-kira ada pandangan-pandangan apabila kemudian mengevakuasi saudara kita yang terjajah dan sedang berusaha untuk memerdekakan, malah ada pandangan-pandangan untuk mengevakuasi itu. Kira-kira bagaimana pandangan Pak Nazar Haris yang tentu bersamanya ada 13 ormas Islam yang tentu pasti sedikit menyinggung, merembuk masalah ini. Kami silakan Pak Nazar Haris. Ya, terima kasih Pak Mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pada hakikatnya Majelis Ormas Islam
yang terdiri dari 13 ormas yang berperan aktif dan punya kiprah yang cukup mendalam di negeri ini, karena sebagian besarnya adalah ormas-ormas yang lahir sebelum kemerdekaan dan menjadi penentu dalam kemerdekaan Indonesia. Dalam hal ini telah menyatakan bahwa Majelis Ormas Islam sangat setuju dengan fatwa Persatuan Ulama Muslim Internasional yang mengatakan bahwa jihad di Palestina adalah sah dan wajib bagi setiap muslim yang punya kemampuan untuk itu. Karenanya kita menghimbau kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo supaya arah dari kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah Indonesia harus sesuai dengan keinginan rakyat Indonesia yang mayoritasnya adalah muslim. Oleh karena itu, kita meminta supaya Pak Prabowo mengambil langkah-langkah yang sangat objektif dan sangat positif. Misalnya, mengirimkan 10.000 tentara aktif untuk menjadi pengamat di Libanon Selatan. Walaupun ini tidak terlalu mengintervensi, tapi ini sangat berdampak positif insya Allah, bahwa Indonesia turut berkiprah. Dan juga mengirimkan kalau bisa 10.000 tenaga medis, terutama yang sudah diberikan pelatihan kemiliteran, untuk berperan aktif menjadi tenaga medis yang akan membantu saudara-saudara kita di Gaza. Karena ini lebih positif dan lebih berdampak kemanusiaan daripada sekedar membawa 1.000 orang yang dibawa keluar dari Gaza, kemudian tidak ada kepastian bahwa mereka bisa kembali ke Gaza. Ya. Pak Prabowo, tolong perhatikan bahwa sesungguhnya umat Islam di Indonesia sangat empati kepada perjuangan rakyat Palestina, khususnya perjuangan rakyat Gaza, karena mereka sekarang mengalami situasi yang sangat parah dari sisi kemanusiaan, mengalami genosida yang belum pernah terjadi dalam sejarah. Karenanya kebijakan dari Pak Prabowo sangat kita harapkan bahwa kirimkan pasukan medis dan pasukan tentara aktif ke Libanon Selatan dan tentara medis dan pasukan medis yang sudah dilatih kemiliteran ke dalam Gaza. Insya Allah ini akan mengenang jasa Bapak sebagai orang dari negeri muslim terbesar di dunia. In uridu ilal islah mastata'tu fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Bapak Nazar Haris ya. Sebelum ke Pak Narko, saya ingin Dr. Sarbini di samping saya untuk memberikan gambarannya. Karena kecuali berulang dan Mercy sudah mengawali apa yang diusulkan dari Pak Nazar Haris tadi. Mercy, Medical Emergency Rescue Committee ya, itu sudah mengawali dan waktu itu didukung oleh seorang menteri yang cukup berani dan keren lah ya, Dr. Siti Fadilah ya. Beliau mengupayakan supaya negara memberikan bantuan menghadap Pak SBY, kemudian kita dukungan sampai ke sana. Intinya memang akhirnya kami membuktikan kecuali pemerintah dan rakyat mendukung, Mercy membuka donasi ya. Pada saat itu donasi hanya 20.000 dan menghasilkan puluhan miliar yang sekarang ini kemudian menjadi cikal bakal berdirinya Rumah Sakit Indonesia. Dan bahkan sudah berulang kali dibom keluar, sekarang ini tentu beliau akan menceritakan bahwa kedekatan atau dukungan bangsa Indonesia di Gaza dengan tentu bukan mengevakuasi mereka ke sini, tapi betul-betul datang ke sana. Dan Pak Nazar Haris tadi menyinggung hal itu yang harus diberikan pelatihan militer dan lebih dukungan-dukungan yang lain-lain. Saya kira mungkin itu yang jadi penting. Tapi silakan Pak Dr. Sarbini, karena sampai saat ini Mercy masih terus hampir
memberangkatkan ke sana bukan saja medis tapi tenaga-tenaga engineer untuk menyempurnakan rumah sakit yang jatuh bangun di bom. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Lim atas kesempatannya, atas waktunya. Saya mencoba untuk memberikan narasi tanggapan terhadap niat baik Bapak Presiden dengan mengevakuasi korban perang sekitar 1.000 orang yang sebenarnya telah dicetuskan ketika beliau jadi Menhankam sekitar bulan Juli tahun 2024. Nah sekarang karena beliau Presiden mungkin akan lebih punya daya dorong untuk bisa direalisasi menurut pandangan beliau. Nah harus diketahui bahwa semua elemen anak bangsa ini menolak rencana daripada Bapak Presiden ya. Kita mengapresiasi lah niat baik beliau, niat kemanusiaan beliau yang beliau mendekankan pada evakuasi untuk sementara, pendekatan sementara, tapi juga harus diperhatikan bahwa banyak agenda-agenda yang tersembunyi yang dilakukan oleh Israel plus Amerika, sehingga jangan sampai kita bangsa ini terjebak dengan agenda-agenda dengan niat baik kita ini ada agenda-agenda yang perlu kita mempertanyakan itu. Nah, maka ada beberapa hal yang saya usulkan kepada Presiden dan lebih realistis adalah bahwa Indonesia telah mengirimkan kapal rumah sakit ke Gaza. Nah, oleh sebab itu menurut saya korban-korban itu memang ada korban-korban yang memang tidak bisa dihandle di Gaza, tidak bisa dihandle di Mesir karena kepenuhan rumah sakit atau yang tenaga ahli kurang atau peralatan kurang. Maka sudah saatnya lah memaksimalkan kapal rumah sakit di Indonesia ini sehingga nggak perlu dibawa ke Indonesia. Itu langkah-langkah sederhananya. Yang kedua, kami tahu bahwa Bapak Presiden punya hubungan baik dengan Presiden Al-Sisi, Presiden Mesir. Maka saya pikir ada pembicaraan lebih intens, lebih personal untuk bisa memberikan akses ke Arafahnya Mesir agar Indonesia bisa mendirikan rumah sakit lapangan di situ dengan jumlah korban yang berapapun bisa ditampung di situ dengan peralatan-peralatan yang canggih. Ini bisa saya pikir ini tinggal kemauan Pak Presiden untuk membicarakan sama Presiden Mesir. Sehingga nantinya korban-korban yang ada di Gaza tidak mesti dievakuasi ke Indonesia, tapi bisa dievakuasi ke Rafahnya Mesir. Kemudian kita datangkanlah tim dokter di Indonesia ke sana. Jadi lebih realistis, biaya lebih sedikit, dan ini juga tidak terjebak kita dari upaya-upaya dilakukan oleh skenario Israel. Itu. Dan kemudian pendapat kami kepada Pak Menlu, Pak Sugiono, agar bisa meyakinkan juga dunia internasional, Amerika, terutama Amerika, apalagi kemarin ketemu sama Menlu Amerika, intinya hari ini adalah bagaimana genocide itu dihentikan, perang itu dihentikan, itu intinya seperti itu sebenarnya itu. Jadi kalau perang sudah bisa berhenti, maka semua akses kemanusiaan, apakah bantuan-bantuan, logistik, arus orang sebagainya, ini bisa berlangsung dengan baik, dengan teratur. Ini kenapa? Karena memang awalnya sudah Israel sudah mesepakatin 3 tahapan perjanjian perdamaian. Tapi kan yang pas masuk tahap kedua ini diingkari oleh Israel. Nah ini saya pikir Menlu sebagai panglima diplomasi ini harus bisa meyakinkan pihak Amerika agar ini bisa diselesaikan. Atau misalnya bisa diikuti oleh langkah-langkah seperti Bu Retno pada masa lalu. Itu yang menggalang kekuatan negara-negara OKI, negara PBB sebagai PBB untuk bisa meyakinkan Amerika terutama atau dunia pada umumnya untuk menghentikan genocide di Gaza. Ini jauh lebih efektif saya pikir. Oleh sebab itu untuk hari ini saya pikir wacana evakuasi itu janganlah kita coba teruskan karena antara evakuasi sama relokasi ini sangat-sangat beda tipis. Kalau dulu untuk diketahui ya, kalau dulu untuk mengeluarkan 1-2 orang dari Gaza itu setengah mati susah minta ampun. Banyak prosedur-prosedur yang harus dilalui oleh berbagai macam pihak untuk meyakinkan Israel atau pihak-pihak lain agar bisa keluar orang-orang dari Gaza. Tapi hari ini saya katakan bahwa jangankan 2, 3 atau 1.000, 10.000, 100.000 orang gampang keluar dari Gaza pada hari ini. Dan itu skenario sudah dibuat skenario seperti itu untuk dikosongkan Gaza. Nah oleh sebab itu kami minta Bapak Presiden agar tidak terjebak dengan skenario besar ini dan mencoba untuk membukalah akses kepada pihak-pihak lain ya untuk bisa menerima informasi ini. Apakah pihak MUI, pihak Ormas Islam yang telah menyuarakan penolakan terhadap evakuasi ini. Mudah-mudahan Bapak Presiden punya second opinion dalam hal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak
Pak Dr. Sarbini. Tentu kita kepengen ada pandangan dari Pak Maijen Purnawirawan, Pak Sunarko, yang kita tahu kemarin barusan ada kumpul-kumpul para purnawirawan, ya, jenderal-jenderal di Kelapa Gading itu, walaupun memang fokus membicarakan tentang masalah-masalah dalam negeri Indonesia, tetapi mungkin Pak Narko pasti mempunyai pandangan bagaimana cara menghentikan yang disinggung Pak Repto dan sebagainya tadi, menghentikan genosida itu kemudian dengan cara mudah tadi kata Pak Dr. Sabini kalau mau dievakuasi, tetapi persoalannya kan tidak sekedar itu gitu loh. Mungkin kami mohon Pak Sunarko memberikan pandangan sedikit masalah yang sebaiknya harus dilakukan. Terima kasih Pak Mursalim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudara sekalian, tadi pandangan masalah Gaza saat ini sudah begitu cukup banyak disampaikan. Saya melihatnya begini, saya juga belum tahu pasti ini relokasi atau evakuasi. Dan yang dilakukan evakuasi atau relokasi ini pasien atau rakyat sehat. Tapi saya melihatnya begini, dengan tadi penjelasan dari Pak Sarbini, saat ini begitu mudah orang Gaza kalau mau keluar dari Gaza. Ini saya lihat ada operasi intelijen dari Israel dan sekutu-sekutunya. Memang supaya Gaza itu kosong, sehingga Israel masuk sana dengan santai saja. Dengan santai saja. Ini kan sama dengan membiarkan bangsa barbar Israel untuk menguasai tanah orang dan merendahkan martabat orang Palestina yang sudah berjuang puluhan tahun dengan korban mungkin jutaan. Saya melihatnya di situ. Saya melihatnya, saya takut kalau sampai, saya khawatir kalau kemudian pemerintah Indonesia tidak objektif, tidak bijak melihat, terima saja gitu. Ini mungkin, wah, sebagai bahan kampanye, itu Indonesia jauh-jauh saja mau menerima orang Gaza. Kenapa kau yang lain-lain di sekitar Timur Tengah nggak mau? Lama-lama kosong. Saya mengkhawatirkan ini upaya yang memang dilakukan oleh Israel melalui tangan-tangannya. Tangan-tangannya itu agen-agen dia, negara yang mendukung dia, termasuk Amerika. Supaya dengan alasan kemanusiaan, terima relokasi atau evakuasi penduduk Gaza. Supaya Israel dengan mudah menguasai Gaza. Yang kita tidak tahu di Gaza itu katanya potensial kekayaan sumber daya alam yang luar biasa yang diincer oleh Israel. Di samping itu letaknya sangat strategis untuk membuat jalur ekonomi maupun jalur keamanan buat Israel. Karena itu pada kesempatan ini saya meminta pemerintah teliti benar niat kemanusiaan, jangan sampai disalahgunakan oleh Israel, Zionis. Kita tahu ini biadab dan rakus. Apalagi kalau kemudian didukung Amerika. Amerika ini kan big bossnya Israel. Atau kebalikan, saya tidak tahu. Melihatnya dari situ. Ini sama dengan kita membiarkan penjajah masuk menguasai tanah orang. Dan kita tidak membantu orang yang terjajah. Bahkan kita merendahkan martabatnya. Merendahkan martabat orang Gaza. Padahal saya beberapa kali melihat medsos, ada anak yang masih ABG lah, baru belasan tahun. Kami tidak butuh bantuan tentara kemari, kami butuh makan logistik. Logistiknya senjata, ya perlengkapan dan lain sebagainya. Karena kami sudah siap mati untuk mempertahankan tanah Gaza. Itu anak yang baru belasan tahun yang mengatakan begitu. Jadi karena itu pada kesempatan ini pemerintah Prabowo agar teliti benar, jangan termakan rayuan Zionis, Yahudi dan anteknya Amerika. Memang kita umat Islam terutama bersaudara di seluruh dunia dan wajib membantu atau saling tolong menolong.
Tapi jangan terjebak. Kita tahu Israel ini, saya mau bilang apa nih, super licik atau mbahnya licik gitu kan. Itu yang perlu benar-benar diterima. Kalau dievakuasi orang sakit dan dikembalikan lagi, itu memang tindakan kemanusiaan. Walaupun menurut saya sama dengan disampaikan oleh Pak Hasar tadi, lebih baik kita mengirim perlengkapan kesehatan maupun perlengkapan yang diperlukan di sana. Bukan jauh banget mengevakuasi biaya transportasi dari Gaza ke Indonesia, luar biasa. Luar biasa. Karena itu saya pada kesempatan ini sampaikan, saya berharap pemerintahan Presiden Prabowo ini meneliti lagi, ada nggak masuk terselubung dari pihak-pihak tertentu yang menyarankan untuk menerima relokasi atau evakuasi lah, terserah, terhadap penduduk Gaza. Saya khawatir ini kemudian dikampanyekan, Indonesia aja mau terima, negara-negara Timur Tengah lain dan Afrika terima. Buntutnya Gaza kosong, lenggang kangkung Israel menguasai Gaza. Dan terhormat, terhina itu masyarakat Gaza yang sudah bertempur puluhan tahun selama ini untuk mempertahankan tanah kelahirannya. Dan bebas masuklah Zionis biadab ini ke tanah Gaza. Karena itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Teliti benar dan kaji benar, analisis benar dampak kita menerima itu. Jangan sampai ini jadi bahan kelompok Zionis mempromosikan negara lain menerima Indonesia sebagai penjurunya. Waduh, terhina benar kita Indonesia. Yang kedua, pada kesempatan ini juga saya menyarankan kepada pemerintah Prabowo, ngomonglah sama PBB. Ini Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa ini dulu dibentuk setelah Perang Dunia Kedua untuk mencegah terjadinya perang, penindasan antar negara. Kok sekarang diam saja? Deplu kita lah bekerja. Dan juga pemerintah kita melalui Deplu mengajaklah negara-negara Timur Tengah yang notabene Arab, yang notabene Islam, kok diam saja? Dan saya baca media, ada negara Arab atau negara Islam yang ada di sekitar Timur Tengah berpihak kepada Israel. Saya pikir luar biasa ini bangsa-bangsa yang ada di sekitaran Timur Tengah yang notabene negara Islam kok mendiamkan saudaranya dihancurkan dan mau dibinasakan oleh Israel. Jadi pada kesempatan ini saya ninjaunya dari situ. Pertama, saya ulang lagi, pemerintah harus lebih teliti apa masuk tersembunyi. Jangan sampai kita jadi justru negara yang mengarahkan tercaploknya Gaza oleh Israel. Yang kedua, ya melalui Departemen Luar Negeri, ajalah negara-negara Muslim yang notabene saudara itu untuk turun tangan di sini. Saya nggak ngerti kalau PBB ini udah payah diharapkan. Tapi yang seputar Timur Tengah itu loh, kok ada yang saya baca beritanya mendukung Israel. Itulah yang pada kesempatan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum ke Pak Ismet, saya ke Pak Marwan dulu memperdalam atau menggarisbawahi tadi kekhawatiran dari Pak Narko bahwa adakah kemungkinan Pak Prabowo dipengaruhi atau ditekan atau di lobby-lobby oleh Israel dalam kepentingannya melakukan rencana evakuasi itu. Kita khawatir tentu ada adu domba, jangan-jangan nanti kemudian kita sudah terlanjur bicara menentang apa yang dilakukan Pak Prabowo itu, padahal sebenarnya ada kepentingan Israel di dalam proses apa yang akan direncanakan itu. Silakan Pak Marwan. Ya, terima kasih Om Lim. Saya kira memang saya juga akan membahas itu sedikit, menjawab yang disampaikan Om Lim barusan. Tapi yang prinsip perlu kita perhatikan pertama kali tentang motif.
motif dari Israel dan Amerika, yaitu sama sebangun sebetulnya adalah seperti yang disampaikan Trump pada Januari 2025, ingin merelokasi warga atau penduduk Gaza untuk nanti diganti menjadi objek wisata kah, bisnis kah, atau apa. Tapi ini motif yang sudah dinyatakan secara terbuka. Memang belakangan lalu itu diralat karena banyak protes dari rakyat Amerika sendiri. Kemudian motif ini juga memang sama dengan yang saya sebut dengan kepentingan Israel untuk menguasai bukan saja Gaza dan tepi barat, tapi juga Masjid Aqsa. Kenapa sampai ada misalnya Tofan Al-Aqsa ya, 7 Oktober 2023, itu karena salah satunya mereka sudah merencanakan akan menguasai itu. Maka kita bersyukur bahwa teman-teman Hamas itu cepat bergerak dan membunuh mungkin sampai lebih dari 1.000 tentara Israel dan menawan ratusan orang. Jadi kembali tadi, bicara motif Israel dan motif Amerika dibanding motif Prabowo yang perlu kita uji. Ada apa di balik kenapa sampai Prabowo membuat statement pada 9 April yang lalu ingin evakuasi. Jangan-jangan ini ingin untuk secara halus mengadopsi atau memberi kesempatan. Kalau tadi realokasi ya, memindahkan, ini pura-pura bicara tentang evakuasi. Hanya sementara nanti kembali. Padahal yang namanya Israel ini kan sudah sangat jelas bukan bagian dari etnis yang beradab di dunia. Bagaimana menguasai Gaza atau Palestina itu, misalnya pada tahun 48, mereka mengusir 700-an ribu warga Palestina dan tidak pernah boleh kembali ke sana. Sudah ada ini fakta-fakta. Ya, fakta sejarah, dan sekarang menyatakan gencatan senjata, tapi menyerang, dan menyerangnya itu bukan cuma orang dewasa biasa, tapi yang diserang itu anak-anak, perempuan, wanita, dan rumah sakit. Nah, jadi bagaimana bisa ini Prabowo melupakan hal-hal yang prinsip ini? Kalau kita bicara tentang masalah kemanusiaan itu diatur begitu rinci dan dijalankan mestinya oleh PBB, tapi dilanggar begitu saja seenaknya oleh Israel. Nah, di atas kemanusiaan itu kita bicara prinsip-prinsip agama, bahwa yang namanya Aqsa yang ingin dikuasai oleh Israel ini adalah kota suci ketiga bagi umat Islam, yang mestinya kita bertanggung jawab juga di Indonesia ini untuk bagaimana itu tetap dipertahankan, ya. Dan Palestina itu kita upayakan secara maksimal untuk bisa merdeka. Inilah hal-hal prinsip yang harusnya menjadi pegangan utama Pak Prabowo, dibanding hanya bicara motif. Yang saya khawatir, motifnya Pak Prabowo ini ingin mengakomodasi kepentingan Amerika dan Israel, sehingga nanti, saya tidak menuduh, saya cuma ingin mengingatkan jangan sampai seperti itu. Ada motif ingin mendapatkan dukungan politik di balik bahwa ini bicara kemanusiaan. Saya tidak mau Pak Prabowo mengorbankan ya prinsip-prinsip agama negara Indonesia, rakyat Indonesia, dibanding dia untuk kepentingan oportunis politik, pragmatis oportunis. Ya, karena itulah saya kira sangat jelas ingin kita nyatakan, jangan pernah melanjutkan rencana apapun namanya, evakuasi untuk 1.000, nanti dikembalikan. Toh dikembalikan itu buktinya 700.000 tidak pernah bisa kembali. Ya, karena siapa? Karena kita berhadapan dengan etnis atau negara Zionis yang memang tidak punya prinsip-prinsip yang sesuai dengan yang kita anut di seluruh dunia. Jadi untuk apa kita mengakomodasi? Nah, kita khawatirkan ini banyak lobi-lobi Zionis yang bergerak, mungkin mempengaruhi Pak Prabowo, tapi juga bergerak di berbagai kalangan tokoh ormas di Indonesia untuk mempengaruhi. Bahkan saya perhatikan partai-partai ya, tidak ada kecuali
itu mengatakan bisa mengerti dan mendukung rencana evakuasi oleh Pak Prabowo. Malah kan tadi yang ada di dalam konstitusi, prinsip Pancasila dan prinsip-prinsip agama. Kok bisa seperti itu gitu. Ya, jadi karena itu kita ingatkan pertama tadi ke Pak Prabowo untuk jangan pernah melanjutkan rencana ini, tapi pada saat ini juga kita ingin mengingatkan Pak Prabowo jangan-jangan ya ada juga yang punya agenda supaya terjadi pergolakan, ada chaos, justru dia bisa menjadi Pak Prabowo ini menjadi sasaran tembak untuk diturunkan. Ini bisa juga nih permainan lobby-lobby Zionis tadi melalui ormas, ya, ormas-ormas yang ada di sekitar kita, dan itu sudah banyak misalnya yang menyatakan ya tidak apa-apa, mendukung. Ada yang sudah siap, gubernur katanya di mana itu? Saya baca di Bengkulu siap menampung ya, Mensos juga sama. Siapa namanya? Mister pokoknya Mensos kita sekarang lah, itu sudah menyambut baik. Termasuk ketua fraksi PKS juga menyatakan seperti itu. Ya, kita ingin mengingatkan, ya jangan seperti itulah ya. Seandainya pun ada hal-hal yang memang perlu ditunjukkan kepada Pak Prabowo, tidak juga bahwa kita harus secara membabi buta itu mendukung tanpa ada pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan dan pertimbangan-pertimbangan prinsip-prinsip agama. Bahwa ini adalah langkah yang memang sudah di skenariokan ya, skenarionya itu dari Trump dan Netanyahu ingin mencaplok, tapi coba mempengaruhi dengan berbagai cara, sambil nanti dengan begitu menyebar orang-orang Zionis, mempengaruhi tokoh-tokoh, untuk nanti akhirnya sikap politik Prabowo itu akhirnya bisa menerima atau menjalankan apa yang menjadi agenda dari Zionis itu. Nah, terakhir sekali, saya kira kita memperhatikan misalnya, kalau kita bicara perang, Pak Prabowo itu bisa, karena ada PBB, untuk mengakomodasi pengiriman tenaga medis atau tenaga untuk menjaga terjadinya perdamaian, tentara misalnya ribuan, itu kan bisa mempengaruhi PBB supaya memang kalau udah gencatan senjata ya sudah, PBB bisa masuk misalnya. Itu satu hal. Kemudian juga Mesir kan sudah menyatakan sikap, tetangganya. Rafah itu kan salah satu pintu masuk ke Gaza. Sudah menyatakan siap untuk membangun kembali dan itu didukung oleh Oki. Lalu apa-apa nih Pak Prabowo justru mendukung rencana realokasi dengan menyatakan ini evakuasi yang digagas oleh Trump dan Israel. Kenapa bukan mendukung apa yang sudah disuarakan oleh Mesir misalnya? Dan jangan salah, tadi Pak Narko sebetulnya waktu Pak Prabowo datang ke 5 negara, itu yang namanya Saudi, Turki, Qatar, secara terbuka menolak rencana evakuasi gitu. Kecuali saya tidak tahu UAE ya seperti apa. Kalau Jordan kan memang dijemput ke bandara itu oleh rajanya itu Pak Prabowo. Kita tidak tahu apa yang menjadi sikap, tapi yang penting saya kira adalah kita bicara hal-hal prinsip, yaitu masalah kemanusiaan. Kemudian kalau bicara kita umat beragama, agama Islam terutama, ada prinsip-prinsip agama yang harus kita tegakkan. Kalau memang perlu kita jihad, ya meskipun jihad itu bisa macam-macam dengan harta dan sebagainya. Kemudian kita juga ingin supaya lembaga PBB itu benar-benar difungsikan, dan di sini Pak Prabowo bisa berperan dibanding hanya menjadi orang yang terkesan ada di balik rencana Trump dan Netanyahu untuk bagaimana supaya justru agenda itu yang jalan. Apalagi kalau nanti ini dikaitkan dengan kepentingan dukungan politik. Saya kira itu mestinya perlu dijauhi oleh Pak Prabowo. Saya kira itu, Om Lim. Makasih. Terima kasih Pak Maron. Nah, sudah agak mengkerucut ini. Maka nanti saya butuh sedikit lagi pandangan dari Bapak Kiai Nazar Haris tentang bagaimana sebaiknya umat Islam jangan dipojok-pojokkan kalau mengevaluasi atau memberikan pandangan tentang penolakan evakuasi, seolah-olah kita tidak mau menerima saudara di Gaza. Ini jangan sampai. Saya yakin mungkin para kiai yang di sekitar Pak Nazaruddin Haris mungkin bisa menyampaikan ini, tapi sebelumnya ada Pak Ismet, seorang pemerhati, dan saya kira beliau aktif berkumpul dengan para tokoh-tokoh Islam tentang masalah ini ya, karena beliau ada di Sapa Islam. Saya berikan Pak Ismet dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Saya pikir tadi dengan pemaparan dari Pak Suripto dan tokoh-tokoh lainnya, saya hanya ingin menegaskan bahwa persoalan Palestina ini adalah persoalan yang sangat sensitif bagi umat Islam, terutama umat Islam di Indonesia yang mayoritas di dunia. Yang kedua, soal wacana evakuasi atau relokasi itu adalah bukan solusi bagi warga Gaza, bagi penduduk Palestina. Nah, ini dua hal yang saya pikir harus diperhatikan betul oleh pemerintah Indonesia agar jangan gegabah ya mengambil sebuah kebijakan. Kita tahu bahwa sejak lama Indonesia itu memiliki apa yang disebut dengan kebijakan politik bebas aktif. Ya, ini harus tegas ya, Prabowo sebagai seorang presiden untuk mengambil sikap dengan kebijakan politik bebas aktif Indonesia agar tidak terjebak apa yang tadi disebut dengan segala skenario yang dilakukan oleh apakah itu Zionis, Yahudi laknatullah alaihim maupun Amerika Serikat dengan ide Trump. Nah, ini harus betul-betul menjadi sesuatu yang diperhatikan karena sudah beberapa elemen ya bisa dikatakan mewakili mayoritas umat Islam Indonesia menolak kebijakan atau wacana relokasi ini karena itu bukan solusi, dan sudah disampaikan tadi baik itu oleh Dr. Sarbini maupun yang lainnya bahwa kalau ingin menyelesaikan atau membantu alasan kemanusiaan kepada penduduk Gaza itu adalah ya kirim saja para medis, para tenaga atau pasukan militer yang bisa memberikan bantuan keamanan maupun pengobatan di Gaza, Palestina. Jadi bukan membawa atau mengeluarkan penduduk Gaza di luar, tetapi harus tetap dipertahankan karena itu tempat tinggal mereka, negeri mereka, dan yang paling utama adalah sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Palestina ya, negeri Syam, bagian dari negeri Syam itu adalah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada Masjidil Aqsa yang menjadi kiblat pertama umat Islam. Jadi sekali lagi pemerintah Indonesia harus berhati-hati dan tidak gegabah untuk mengambil sebuah kebijakan yang bisa merugikan Indonesia sendiri, dan tentunya yang lebih parah apabila ada skenario di balik itu semua. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita kepengen kesimpulan dari Pak Ripto, sekali lagi tadi saya mohon kepada Bapak Kiai Nazar Haris ya, memberikan pandangan yang sebaiknya karena kita umat Islam ya, khususnya tentu mempunyai rasa tanggung jawab ya, atas perintah. Tadi Pak Marwan menyebutkan juga padahal Aqsa ini adalah merupakan kota suci ketiga kalau ya, mungkin yang dimaksud adalah ada Madinah, ada Makkah, dan tentu ada saya persilakan Pak Nazar. Ya. Terima kasih. Jadi pada prinsipnya umat Islam sedunia meyakini we will not go down in Gaza tonight. We will not go down in Gaza forever. We will win in Gaza and Palestine. Ya, itu keyakinan dari umat Islam sedunia. Karenanya kita menghimbau kepada Presiden Pak Prabowo supaya mengikuti jalur aspirasi umat Islam di Indonesia. Dan kita memperingatkan, kita ingatkan Israel dan Amerika, jangan melakukan tindakan yang membuat umat Islam sedunia menjadi marah dan akan menjadikan Israel menjadi bulan-bulanan di seluruh dunia. Apalagi kalau seandainya mereka bertindak di luar batas-batas kemanusiaan dan diterus-teruskan, ya. Karenanya harus diberikan kesempatan bahwa warga Gaza mendapatkan pelayanan kesehatan, dan bangsa Indonesia dengan dipimpin oleh Pak Presiden Prabowo siap
untuk mengirimkan 10.000 tenaga medis, insya Allah, ke Gaza dan akan membantu rakyat Gaza. Kasihan mereka. Dari sisi kemanusiaan, mereka adalah manusia, sebagaimana kita juga. Dan karenanya, kita tidak boleh membiarkan mereka dalam kepedihan, dalam kesulitan. Tidak ada makanan, tidak ada minuman. Bahkan untuk kelayakan hidup yang sangat minim pun mereka dibatasi. Ya. Saya ingatkan bahwa umat Islam punya keyakinan. Bagaimanapun upayanya Israel dan Amerika untuk menghabisi Gaza, tetap mereka akan menang. Tapi buatlah perimbangan yang bagus. Kalau kalian memang ingin berperang, silahkan berperang. Ya. Tapi jangan membuat situasi menjadi catatan dunia bahwa kalian melakukan penyiksaan terhadap manusia. Saya kira itu intinya, bahwa kita semua ingin mendukung perjuangan rakyat Gaza, perjuangan rakyat Palestina, dan teruskan perjuangan, tidak menyerah bagaimanapun dan apapun resikonya. Bahwa bangsa Indonesia siap berdiri di belakang Gaza, bersiap untuk bersama-sama umat Islam sedunia, dan bahkan untuk bersama manusia sedunia yang peduli dengan kemanusiaan, untuk menolak sifat-sifat anti kemanusiaan dari Zionis dan tentara Amerika yang tidak tahu arti kemanusiaan. Saya kira itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Jadi ini adalah sebagai pengawal ya, pandangan para tokoh dan tentu umat Islam kepada Pak Prabowo, supaya tentu harus rakyat merasa membersamai apa yang ingin dilakukan Pak Prabowo. Karena seingat saya, pada saat rombongan dari Mercy kembali langkah awal ke sana ke Indonesia, itu sempat diundang Bapak SBY untuk tentu mengapresiasi, atau saya tidak tahu, mungkin Pak Sarbini nanti bisa menjelaskan. Tetapi intinya sampai sekarang ini Mercy masih berdiri tegak, rumah sakit walaupun pernah dikosongkan, ya, tetap menjaga menjaga tentu pertolongannya kepada bangsa Palestina, bangsa di Gaza. Oleh karenanya mungkin saya berharap Mercy juga bisa berdialog sama dengan Pak Narko ya, sebagai mantan purnawirawan dengan tokoh yang masih banyak. Karena saya pernah mendampingi pada saat pulang dari Gaza, kita diundang, maksud saya Pak Sarbini, Mercy dan Yosef diundang oleh Mabes. Kita kira bahwa dari Mabes itu memprotes mengapa Mercy ke sana tidak didampingi oleh tentara misalnya. Ternyata dari mereka yang ngomong, saya dengarkan sendiri seorang jenderal mengatakan bahwa kami terus terang ngiri terhadap Mercy bisa berangkat ke sana. Kami juga kepengen diberangkatkan ke sana. Itu komentar positif luar biasa. Mungkin Pak Sarbini juga ingat itu. Mungkin ada yang disampaikan sedikit terakhir di Gaza, bagaimana Pak? Harapan dan saya pikir seperti yang disampaikan oleh Pak Jenderal Sunarko, Pak Marwan, kemudian Pak Sripto dan teman-teman yang lain, Pak Nazar, bahwa sepakat kita semua bahwa pengiriman dokter, pengiriman tentara ke Lebanon seperti usul oleh Pak Haris ini harus dipertimbangkan. Dan memang kemarin itu ada pengiriman sekitar bulan 2 itu, bulan Maret ke Unifil ke Lebanon Selatan. Jadi mungkin harus ada peningkatan kali ya, seperti usul oleh Pak Nazar. Kemudian pengiriman dokter juga harus lebih terarah, terukur, dan lokasi-lokasinya pun harus benar-benar jelas sehingga lebih efektif bantuan-bantuannya. Jadi sama-sama kita ketahui bahwa rumah sakit Indonesia hari ini kan di utara ini kan sudah bisa berfungsi tapi tidak maksimal. Kenapa tidak maksimal? Karena logistiknya itu dihambat oleh Israel. Maka saya pikir sebagai orang yang kami yang pernah banyak pengalaman di Palestina, di Gaza khususnya, maka saran-saran kami ini lebih aktual, lebih mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah. Saya sering memberikan ilustrasi begini ya. Sebenarnya kok ada 10 hal yang bisa kita lakukan untuk Palestina, Indonesia baru melakukan 5 atau 6 hal yang baru dilakukan. Tapi kita sudah puas, tapi ada 7, 8, 9 kita belum melakukan. Maka oleh sebab itu saya pikir dengan Panglima Diplomasi Pak Menlu ini harus benar-benar secara aktif untuk menggalang
seperti apa yang dikatakan tadi oleh Pak Marwan bahwa negara-negara Arab, OKI atau Dewan Keamanan PBB, intinya adalah bagaimana nih perang ini harus dihentikan, senjata-senjata permanen harus dipaksa Israel untuk melakukan itu. Itu memang harus seiring selangkah dan sebagainya. Dan mungkin ada sisi hal yang lain yang mungkin juga saya sampaikan nih pada rekan-rekan, pada umat, pada bangsa Indonesia, bahwa selama konflik ini, selama perang, selama serangan Israel ke Gaza, itu yang namanya hubungan arus dagang, perdagangan Indonesia dengan Israel itu meningkat tajam. Dan hal ini juga harus jadi fokus di pemerintah. Artinya mana porsi rakyat, mana porsi umat, mana porsi ormas, mana porsi pemerintah. DPR ini harus benar-benar seiring sejalan. Maka oleh sebab itu apa seperti katakan oleh tadi oleh Om Dim atau oleh Pak Marwan ya, bahwa DPR sebenarnya itu nggak boleh diem. DPR itu terlepas kita berkoalisi atau tidak dengan pemerintah, tapi ke masalah kemanusiaan kita harus punya satu suara yang sama, yang bulat, karena itu kepentingan jangka panjang. Artinya memang kita tahu bahwa keputusan dilakukan oleh pemerintah, oleh Pak Presiden ini keputusan yang keliru. Jadi ini harus sama-sama. Persoalan bagaimana cara membahasakan itu masalah teknis membahasakan. Intinya ini harus diperhatikan betul. Apalagi sekarang ini kan hanya orang-orang tertentu yang bisa berkomunikasi dengan Bapak Presiden. Oleh sebab itu dalam konteks ini saya pikir Pak Presiden juga harus sekali legowo membuka kesempatan kepada semua elemen anak bangsa untuk bisa menerima dari hati ke hati. Ada alternatif atau second opinion yang mesti didengar oleh Bapak Presiden, sehingga kita mengharapkan ini harus benar-benar dilaksanakan dengan baik, dengan tepat dan terukur. Bagi kita, saya katakan ya jujur bahwa dulu Menlu dulu dengan sekarang sepertinya ada gap yang jauh sekali ya. Maka sebab itu Menlu Pak Sugiono harus bisa meneruskan apa yang dilakukan oleh Bu Retno, artinya menggalang kekuatan sebagai muslim terbesar di dunia. Ini harus kita lakukan dengan baik. Artinya jangan lelah kita untuk melakukan diplomasi walaupun ada pembagian, misalnya Pak Anies Mata sebagai wakil Menlu yang akan menghandle negara-negara OKI, tapi ini jangan dipisah-pisah seperti itu untuk kepentingan Palestina jangka panjang. Kenapa? Karena memang kita bisa bayangkan ya, bagaimana punya hubungan baik antara Pak Prabowo sama Al-Sisi misalnya. Ini hubungan baik ini kan bukan hanya say hello, hai segala macam, kan nggak cukup dari itu kan. Artinya Bapak Presiden harus punya agenda besar, yaitu bagaimana membantu Presiden. Saya apresiasi pada Pak Prabowo ketika ketemu sama Joe Biden. Setelah pertemuan beliau ngomong sama Anthony Blinken. Dia menanyakan bagaimana Palestina hari ini. Tergagap itu Anthony Blinken jawab, ya kita lagi pikirkan lagi, kita aturlah bagaimana adanya perdamaian di Gaza. Artinya apa? Artinya ini harus berlanjut juga ya. Artinya ketika ketemu dengan Raja Abdullah, dengan Al-Sisi, kunci itu bagaimana bisa bantu Palestina. Apa yang bisa dilakukan? Tema-tema ini harus menjadi fokus bersama. Dan juga dengan negara-negara yang lain ya. Kita tahu bahwa bagaimana Uni Emirat Arab itu punya hubungan baik dengan Israel ya. Di mana posisi kita juga harus kita tempatkan pada tempat yang tepat. Saya pikir itu Om Lim sebagai tambahan saya. Baik. Sebelum Pak Medi, Pak Ripto mungkin memberikan evaluasi atau penutup terakhir supaya kita bangsa dan umat ini tidak salah mengambil satu keputusan. Mungkin Pak Ripto memberikan evaluasi. Saya ini sudah menangani masalah Palestina sejak tahun 2007. Dan terakhir perkembangan yang perlu kita catat, yaitu bahwa pembantaian Israel terhadap bangsa Palestina di Gaza masih terus berjalan dan membawa korban kurang lebih 100 orang. Anak-anak sama ibu-ibu perempuan. Oleh karena itu, kesimpulan saya, kita sebaiknya pertahankan perjuangan bangsa Palestina, karena sekarang sudah bukan ceasefire lagi. Sekarang sudah mulai perang terbuka. Dan Hamas sudah menyiapkan pasukannya yang baru, yang lebih dari 5.000 orang. Karena kurang-kurangnya 2.000 yang sudah mati syahid. Oleh karena itu, ini berarti bahwa sebaiknya lupakan saja relokasi. Sebaiknya lupakan untuk memberikan pengiriman atau bantuan dengan para pengungsi atau para asylum seekers
di Indonesia. Sebaiknya kita bantu di sana saja dan siapkan kita untuk punya program yang konkret untuk memperjuangkan dan sampai bebas Palestina. Terima kasih. Ya, baik. Baik, sebelum kita tutup, oh ya ya, habis ini Pak Medi. Ya, saya sedikit ingin mengingatkan supaya Pak Prabowo itu jangan menjadi anomali. Bagaimana misalnya rakyat begitu banyak menuntut Pak Jokowi, masalah ijazah palsu, masalah KKN dan sebagainya, dan masalah kenegaraan. Itu mayoritas rakyat yang memang melek politik misalnya. Tapi tiba-tiba Pak Prabowo itu justru menyatakan hidup Jokowi. Terserah katanya itu memang lebih pada untuk hubungan baik. Tapi fakta yang diucapkannya seperti itu. Nah lalu yang kedua misalnya umat Islam bukan cuma di Indonesia tapi di dunia itu sudah mengecam Israel. Kok Pak Prabowo ini jadi anomali ingin kompromi. Jangan sampai nanti Anda itu dicap sebagai pendukung penjajah. Ya. Jadi anomali ini harus kita luruskan secara baik-baik untuk memberi penyadaran kepada Pak Prabowo. Nah, karena itu untuk melangkah ke depan, Pak Prabowo itu sudah waktunya mengundang tokoh-tokoh yang selama ini terlibat dalam masalah Palestina ini di dalam negeri. Salah satu tadi Pak Ripto 2027 itu sudah hampir 20 tahun. 2007 ya, banyak yang lain-lain ormas Islam. Karena itu tolong Anda, saya kira waktunya untuk bagaimana menyelesaikan masalah ini mumpung Anda jadi presiden yang penyelesaiannya itu bermartabat dan menjadi aspirasi dari umat Islam, bukan cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia. Bukan sebaliknya justru berperan untuk mengakomodasi rencana realokasi Trump dan Netanyahu. Saya kira ini yang saya kira perlu kita jelaskan ke Pak Prabowo secara baik-baik supaya juga negara ini punya pemimpin yang memang punya martabat, bukan menjadi pendukung penjajah. Itu saja tambahannya. Makasih. Ya, terima kasih Pak Marwan. Saya kira menegaskan bahwa jangan sampai ya dukungan-dukungan atau masukan-masukan kepada Pak Presiden, buzzer-buzzer itu mengatakan bahwa kita ini adalah rombongan sakit hati. Tidak ada itu ya. Saya kira jauh panggang dari api ya. Jadi gagal move on. Saya berharap mungkin Pak Medi sedikit memberi komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak panjang lebar, saudara-saudara saya sudah menyampaikan semua dan sudah lengkap. Hanya saya menambahkan, mengingatkan, menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto, jangan sampai terjebak. Saya analogikan, sebaik-baiknya jin dan setan adalah seburuk-buruknya Zionis, Yahudi, Israel. Demikianlah saya mengingatkan Bapak Presiden Prabowo Subianto yang kami hormati. Demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan terjebak. Ya, baik saudara. Saya kira mungkin cukup sebagai pertemuan kita pada siang hari ini. Insya Allah kami MOI atau yang lain-lain akan melakukan satu tentu pertemuan para tokoh ya untuk memberikan masukan dalam hal ini, karena saya mendengar kemarin di Solo, Jawa Tengah dan Jawa Timur itu akan ada kumpul para kiai ya, untuk memberikan masukan-masukan persoalan ini sehingga Pak Prabowo makin dicintai oleh rakyat ya dalam menegakkan penyempurnaan berlangsungnya penyelenggaraan negara dengan lebih baik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita